Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Salama dari Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan membahas tentang mekanisme pasar menurut Islam. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Mekanisme pasar sendiri merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran, sehingga meningkatkan terjadinya suatu harga tertentu terhadap barang atau jasa. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktisad. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Pada zaman Rasulullah SAW, mekanisme pasar sangatlah dihormati, di mana pada saat itu beliau menolak permintaan para sahabat untuk membuat kebijakan mengenai penetapan harga pasar dengan alasan tingkat harga beli di Madinah tiba-tiba naik. Hadis riwayat Anas yang berbunyi artinya, Anas berkata, wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita. Beliau menjawab, Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara konferensi. Mereka telah membahas kekuatan supply and demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Pandangan menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf dicatat sebagai ulama awal yang menyinggung tentang mekanisme pasar. Abu Yusuf hidup pada masa terjadi fenomena di mana harga cenderung tinggi jika adanya kelangkaan. Sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung turun atau lebih rendah. Kondisi ini sesuai dengan pandangan teori ekonomi modern di mana jika jumlah persediaan barang banyak, maka harga akan turun. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah persediaan barang sedikit, maka harga akan naik. Namun, Abu Yusuf membantah pemahaman seperti itu. Menurut Abu Yusuf, jumlah barang yang sedikit tidak selalu mengakibatkan harga menjadi lebih mahal. Begitu pula sebaliknya, jumlah barang yang banyak tidak selalu mengakibatkan harga menjadi lebih murah. Dalam kitabnya Al-Kharaj, Abu Yusuf berkata, kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah. Di lain pihak, Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga, yakni adanya pergeseran dalam permintaan jumlah uang yang beredar atau kegiatan penimbunan dan penahanan barang. Menurut Ibnu Taimiyah, menurut pandangan Ibnu Taimiyah, naik turunnya harga tidak hanya diakibatkan oleh kezaliman para pedagang, tetapi juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Naiknya harga karena jumlah persediaan barang yang sedikit, sedangkan turunnya harga karena jumlah persediaan barang melimpah. Menurut Ibnu Taimiyah, kenaikan atau penurunan jumlah persediaan barang dipengaruhi oleh dua faktor, yakni produksi dan impor. Pandangan menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam mengemukakan teori permintaan dan penawaran. Melalui tulisannya, beliau menyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, ia akan menjual pada harga yang sangat rendah. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa harga-harga makanan yang melambung tinggi, harga tersebut dapat menurunkan permintaan. Menurut Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun mengemukakan dalam kitabnya Al-Muqaddimah
bahwa harga ditentukan oleh ketersediaan barang. Jika persediaan barang melimpah, maka harga turun. Begitu pula sebaliknya, jika persediaan barang sedikit, maka harga naik. Penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak daripada yang mereka perlukan karena harga makanan rendah, kecuali jika nasib buruk menimpa karena kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi persediaan makanan. Dari sini kita bisa simpulkan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran telah berlangsung lama pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Diungkapkan oleh para ilmuwan Islam jauh sebelum para ilmuwan Barat membuat teori-teori ekonomi yang saat ini dipergunakan. Terlihat dari penjelasan para tokoh cendekiawan Muslim seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun yang telah ada sebelum para tokoh-tokoh ekonomi Barat tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.